Monggo Kang, silakan. Ya. Jadi dulu paling awal. Bukan, yang paling menurut enggak ini tamparan kuat yang paling ini tidak boleh jawab. Saya waktu itu nanya yang paling menentukan titiknya adalah saya tanya pada Ustaz Fatih Karim, apa bukti bahwa Al-Qur'an ini dari Allah? Jadi kan bisa aja kaum muslimin klaim kan. Nah, klaim ya semua orang bisa mengklaim. Nah saya bilang ya semua orang bisa bikin cerita, semua orang bisa bikin klaim. Tapi apa buktinya bahwa Al-Quran ini adalah memang benar-benar kitab dari Allah yang memang akan menentukan bahwa kita akan ngikutin ini. Nah monggo silahkan. Ini kan susah kan? Jawabannya sampai subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma hamna bil Quran. Saya senang banget malam ini bisa ketemu dengan Mas Baim, Mbak Paula, teman-teman semuanya. Masya Allah ada ratusan ribu, ada puluhan ribu yang nonton, bahkan malaikatnya Allah ini menyaksikan. Ya. Dan ini malam yang bersyukur banget karena terus terang saya dengan beliau itu susah sekali untuk ketemu. Jadi kalau sekali ketemu tadi ngerapel langsung di zip. Kan susah ketemu. Beliau ada di mana, saya di mana. Nah, teman-teman semuanya, sebelum sampai ke pertanyaan tentang itu, memang itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Jadi pertanyaan mendasar ini ibarat bangunan tinggi, coba bayangkan gedung besar gitu ya. Kenapa gedung besar itu ketika gempa itu bisa nggak roboh gitu? Kenapa ketika ada pohon yang teman-teman lihat di Kebun Raya Bogor, saya tanya sama Kang Bima Arya, Kang ini umurnya berapa? Ustadz, Bogor tuh ulang tahun sudah ke 300 sekian. Ini pohon seumur itu. Kena hujan enggak, tumbang, kena badai enggak, jatuh, kena petir, tahu Bogor. Rumah saya di Bogor dan kalau udah nyamber petir itu udah. Tapi kokoh kuat. Nah, pertanyaan-pertanyaan mendasar itu yang disebut oleh Ustadz Ferik tadi iman. Ya. Akar, jadi akar. Makanya kemarin Mbak Paula tuh keren banget pertanyaannya, Ustadz kenapa sih harus hijab? Gitu kan? Emang ada apa sih dengan jilbab? Kenapa harus? Gitu. Nah pertanyaan-pertanyaan itu yang beliau tanyakan dulu. Siapa Allah? Surga itu ada apa enggak? Neraka itu ada enggak sih? Al-Quran itu kan informasi tentang itu semua, tentang surga, tentang Nabi, tentang Allah, tentang alam semesta. Benar enggak sih sumber informasi itu? Itu semuanya wilayah-wilayah yang kita sebut dengan akar. Jadi malam ini kita ngomongin benar-benar tanaman. Karena dua-duanya orang IPB. Serius. Yeah. Saya agribisnis ya 97, beliau adik saya ya agronomi ya kan. Budidaya pertanian. Soal kecambah, soal benih dia jagonya. Makanya anaknya banyak karena benihnya unggul. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan mendasar ini kalau orang bisa jawab itu dan jawabannya clear Mas, se-clear saya mandang antum hari ini, itu selesai semua masalah-masalah tadi. Masalah tentang ikhlas nggak ikhlas, tadi masalah tawakal, masalah sabar punya suami yang nggak ngenain, sabar dengan ekonomi COVID yang luar biasa, sabar dengan jodoh yang belum kunjung datang, nikahnya telat, tapi dapat berkah. Masya Allah. Itu semua itu adalah akar masalahnya ini yang harus diselesaikan gitu. Itulah kenapa Nabi kita Muhammad SAW, Nabi kita tercinta, itu tuh ketika turun pertama kali perintah-perintah yang terkait dengan belief dulu. Antum percaya dulu. Ya, percaya dulu baru kemudian antum bisa menyerahkan sesuatu karena antum udah percaya. Ya, contoh. Teman-teman mohon doanya ya. Saya lagi bangun pesantren, Mas. Pesantrennya di Bintaro. Di Bintaro itu luasnya Masya Allah 5.000 meter. 5.000 meter Mas, Bintaro loh. Di mananya Ustaz? Sektor 9. Tahu aja sektor 9 ya, Jalan Kucica. Itu harga tanah semeter nih 20 juta. Ada orang wakaf. Wakafnya bukan semeter, 5.000 meter. 5.000 kali 20 juta, Mbak punya uang 20 juta, 5.000 kali.
20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta. 100 miliar. 100 miliar. 1 miliar itu 1000 juta. Jadi 1000 juta, uang 1 jutanya 1000 kali, 100 kali. Dia bilang apa Ustadz? Saya wakafkan tanah ini kepada antum, tolong dibangun pesantren penghafal Quran. Dan yang menariknya Mas, apa dia bilang? Karena setelah ini saya akan wafat. Saya bilang, kok ngomong gitu Pak? Dia serahkan tanah itu, dan sekarang masjidnya udah jadi, kita lagi bangun asrama santrinya. 2 minggu dari wakaf, orangnya wafat. Keren banget. Itu kalau ibarat main bola, 5 menit lagi bel, dia cetak gol. Ceder, gol. Jadi meninggalkan dunia dengan harta terbaik. Pertanyaan saya, kenapa dia serahin 5.000 meter, 100 miliar ke Fatih Karim? Kenapa bukan ke Ustadz Abdul Somad? Kenapa bukan ke Ustadz Muhammad? Trust Mas. Percaya. Saya trust sama Mas Baim. Itu Mas saya serahin aja. Antum trust sama saya, Ustadz Gendong Kiano. Itu namanya trust. Kalau nggak mungkin. Baru kenal Gendong Kiano, emang siapa gue? Tapi trust. Bahkan apa? Ustadz, saya tanya, Mas Baim, udah ditahnik belum? Belum. Sini saya tahnik. Ambil kurma Mbak. Langsung. Dan antum berikan itu. Kenapa? Trust. Nah begitu juga kita trust sama Allah. Kalau orang udah trust sama Allah, kecil semuanya. Udah percaya. Rezeki Allah yang atur. Nggak akan mungkin Allah salah transfer. Jodoh pertemuan Allah sudah atur. Ajal Allah sudah atur. Kecelakaan, jatuh, bangun manusia Allah sudah atur. Malam, siang, terang, gelap, hujan, panas Allah sudah atur. Hidupnya tenang, sakinah. Kenapa? Karena masalah dasarnya udah selesai. Nah kacaunya kita nih semua teman-teman, ini akar kita nggak selesai. Tiba-tiba pertanyaan tadi, apakah 100.000 ikhlas atau enggak? Apakah sholat kita diterima atau enggak? Apakah kemudian ini kerudung atau enggak? Apakah ini sabar atau enggak? Tar dulu bro, bahas akar dulu. Lu percaya Allah enggak? Makanya saya bilang beda. Ustadz Felix mengambil akar itu nyari. Umi Irena Handono, mantan biarawati, itu dia nyari. Koh Stephen itu nyari. Dia barusan wakaf 12 miliar. Dia jual rumahnya di Jogja, 12 miliar dia kumpulin, dia kasih semua kepada Allah untuk COVID. Supaya orang jangan ada kena COVID. Beliin masker, dia kasih untuk Allah. Koh Stephen. Siapa lagi misalnya? Koko Nio, pakar ekonomi syariah. Dia nyari. Lah kita tuh nggak nyari. Kenapa Muslim Mbak? Bapak saya Islam Ustaz. Kalau saya nggak Islam, gencet saya. Jadi nyari Islamnya itu dengan kita beda. Kita tuh udah merasa, nggak apa-apa lah Ustaz, nggak salah juga kan pasti masuk surga nanti ya. Seakan-akan kita tuh udah dapat warisan surga. Beda sama beliau, bayangin. Nyari bener gitu, siapa Tuhan? Benarkah Allah ini ada apa enggak? Neraka itu benar enggak sih ada? Atau cuma hayalan, dongeng, kata-katanya gitu? Nanti masuk neraka, nanti masuk nyari. Efeknya beda. Dengan orang yang, contoh misalnya, kenapa sih kita minum brand tertentu? Karena kita yakin betul ini brand dikeluarkan oleh PT Anu, dan PT Anu nggak main-main Mas. Itu standar operasional prosedurnya ketat banget. Makanya apa? I trust to you gitu loh. Saya percaya sama Anda. Maka kemudian ketika Ustadz Felix datang, gondrong rambutnya segini. Ya, kenal Tomingse ya, mirip lah. Tapi kayaknya gantengan dulu deh. Gondrong, Masya Allah. Dia nyari. Dan saya menganggap bahwa apa? Ini saudara saya lagi nyari. Saya harus kasih tahu. Makanya nggak benar kami itu benci agama lain. Enggak. Bohong banget. Tetangga saya non muslim. Bohong banget. Apalagi Ustadz Felix, bapak ibunya non muslim. Bohong banget, itu nggak benar gitu loh. Jadi apa? Akhirnya kemudian dia nyari, kita kasih tahu. Allah turunkan hidayahnya. Kepada siapa? Orang-orang yang curiosity tadi. Makanya Mas Baim, teman-teman ini yang semua nonton ini hidayah turun semua. Ini kenapa? Karena pingin tahu. Orang pingin tahu itu Mas,
itu lebih mudah. Kenapa? Karena air itu diciptakan Allah tuh turun ke bawah. Nah, tubuh kita itu air atau batu? Antum tuh air. Yang namanya air itu cari tempat yang bawah. Makanya pingin tahu aja deh, jangan sok tinggi gitu. Antum tuh tanah, bukan langit. Yang namanya tanah, ya udah sujud aja. Merasa bodoh aja, merasa salah itu ciri orang soleh. Merasa soleh itu awal orang salah. Udah. Nah jadi akar ini nih diberesin dulu nih. Nah Ustadz Felix itu akar-akar itu diteliti gitu loh. Ya, bayangin antum, ini kita baru dari jam berapa ngobrol? Saya sama beliau. Loh kalau diingat-ingat. Jam 7 malam sampai jam 5 subuh nggak makan, nggak minum, nggak ke toilet. Orangnya begini cerdas. Bagaimana saya ngeladenin kalau nggak Allah berikan kekuatan lisan saya, kelembutan hati beliau. Jedar. Seru. Tiba-tiba Allahu Akbar. Subuh. Antum ada pertanyaan lagi? Kalau saya nggak sayang, saya bilang, ente ganggu gue ngantuk tau nggak? Saya sayang, sama seperti saya sayang antum semua gitu. Makanya, Masya Allah mas, ini rasa sayang antum. Bayangin berapa yang nonton ini. Sayang. Udah jangan dibully deh. Ya, ulang tahun, jangan ulang tahun. Mas Baim tuh sayang banget sama antum, beneran. Kalau nggak karena saya ngapain? Udah buat konten lain aja deh. Sayangnya dia tuh. Kira kita mau kali itu kali komik. Sayang banget dia, bener. Dan saya pun datang kenapa? Saya rumah di Bogor, beliau Jakarta Barat sana. Masya Allah, jauh banget itu datang ke sini. Kenapa? Sayang banget. Nah begitu kemudian sayang itu, Allah wifi-nya nyambung, teng gitu. Jangan main-main mas, itu namanya hati tuh. Itu kalau udah ketemu orang baik mah baik, nyambungnya ke sana. Nah jadi teman-teman yang dirahmati Allah, dari mana sih kita harus memulai ini semuanya? Gitu kan? Mereform. Kita sudah merasa Islam, nggak cukup. Tapi apa? Reform, diperbarui gitu. Ya, bukan revolt. Karena kalau revolt tuh bisa merubah dari akar banget, jadi kayak dibalik gitu. Tapi reform, kalau antum tuh reform. Kenapa reform? Karena sudah muslim. Tinggal di reform saja, diperbaiki aja gitu. Tapi kalau beliau revolt. Balik inkilabiyah kalau dalam bahasa Arab tuh dijungkir balik begitu. Oh itu yang luar biasa. Kalau kita udah nggak usah, bersyukurlah antum. Kenapa? Reform aja, tinggal diperbaiki gitu. Ini daunnya kok busuk sih kuning? Oh iya cek, busuk akarnya. Ini kenapa sih tadi gitu kan? Kok sedekah ngomong-ngomong sama orang riak? Ya iya, ini ada akar yang nggak connect gitu, timpang tumpung nggak karu-karuan. Nah makanya apa? Apa yang harus kita mulai? Dari akar dulu deh. Makanya teman-teman semuanya insya Allah ya, nanti saya akan ngobrol lagi sama Mas Baim. Mas saya pingin ngadain kajian gitu, online aja gitu. Kajian apa? Dari akar semua. Kita nggak akan bahas buah kurma, nggak akan bahas buah tin, enggak. Kita bahas tuh akar gitu. Allah tuh ada nggak sih? Kalau ada kenapa saya nggak bisa ngelihat Allah? Nah itu kita bahas tuh. Surga tuh ada nggak sih? Kalau ada, emang ada yang pernah pergi ke surga? Terus balik ke sini, benar tuh surga ada, benar. Kenapa? Nih gua selfie di surga tuh ada. Kalau ada tunjukin trailernya. Nah, tunjukin trailernya. Nah, kita bahas yang begitu-begitu. Kenapa? Karena kalau itu clear, keren banget. Akhirnya sedekah karena Allah, wakaf karena Allah. Lihat, 100 miliar nggak ada seberapanya dengan Abu Bakar Siddiq. Seluruh harta, loh. Sampai Nabi bilang, ya Abu Bakar, nanti anak istrimu gimana? Cukup Allah. Keren banget. Keren banget. Ada yang bahkan bukan harta lagi, nyawa. Mushaf bin Umair, anaknya ganteng. Ya, beti-beti lah mantum ya. Beda tipis lah. Ganteng, soleh, anak orang kaya. Namanya Mushaf bin Umair. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah karena anak orang pinter, intelektual, dikirim Nabi ke Madinah. Sampai saking asiknya berdakwah, akhirnya wafat dalam kondisi syahid, tapi apa? Belum nikah. Nggak mikirin perempuan, enggak. Karena bagi dia keasikan tertentu itu ketika apa? Menjadi pasukannya Allah, menjadi pelayannya Allah. Kan beda.
beda. Kenapa? Karena akarnya tadi. Makanya hebatnya Nabi itu ya, nyetak para sahabat itu yang dicetak akarnya. Makanya Islam bisa nyebar ke Asia, Islam bisa nyebar ke Afrika, Islam bisa nyebar ke Amerika, Islam bisa nyebar ke Nusantara. Bayangin zaman dulu naik kapal berapa bulan. Keren ya? Kenapa? Karena akarnya beres. Jadi sekarang tuh kita harus mulai dari akar tadi, misalnya Quran. Bayangin Quran tuh keren banget, nggak ada kitab suci sekeren Quran. Coba bayangin, Mas pernah kuliah kan? Ya, coba lihat kata pengantar di skripsi. Apa kata pengantar di skripsi? Skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis mohon saran dan masukannya, betul? Nah, asli itu buatan ente manusia. Tapi ini ada kitab. Halaman pertama dia nggak ngomong tolong saran dan masukannya, enggak. Bahkan dia nggak kenalin siapa yang mencipta. Tapi dia bilang apa? Ini kitab nggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Kena, Kang, ini sombong banget nih kitab nih. Saya bilang, ntar dulu, sombongnya belum tuh. Terus, jika kamu mampu membuat yang semisalnya, datangkan satu surah saja yang semisalnya. Dan kamu tidak akan pernah mampu sampai kapanpun. Cok, pukul lagi tuh. Ini ngeri banget kitab, saya udah buka kitab macam-macam kitab agama, tapi kok baru kitab begini, merinding tuh. Saya bilang, ntar dulu, baca lagi. Fa'ilam tafaluan, sudah jelasin lagi semua, itu baru berapa lembarnya. Kita baca lagi lembar yang lain. Bagaimana Allah cerita tentang Adam, Nuh, Hud, Soleh, semua ada di situ. Bagaimana tentang nanti neraka, surga, bagaimana matahari digulung. Bayangin, matahari itu sama Allah kayak gini nih. Apa kata Allah? Idza samsuku wirats. Tadi Ustaz Felix bilang tentang balon kan. Itu kan kalau disusut kan kayak digulung. Idza samsuku wirats. Apa kata Allah? Jika matahari kami gulung. Bayangin antum, matahari itu besarnya miliaran kali dari bumi dan dia pusatnya tata surya. Sama Allah diapain? Kebayang bumi jadi gimana? Idza samsuku wirats wa idza nujumun kadarat. Tahu nujum itu, tahu ahli nujum? Bintang. Ya. Wa idza nujumun kadarat. Tahu nujum itu bintang berjatuhan. Saya ingin tanya nih ya. Ini kan bumi, matahari nih. Ya. Ini kalau misalnya botol ini jatuhnya kemana? Ke bawah. Ada lantainya nggak? Ada kan lantainya? Nih sekarang. Nah, gini deh. Ya. Sekarang saya tanya, kalau bintang jatuh, berarti alam semesta ini jatuh. Pertanyaan, jatuhnya kemana ya? Pernah ngebayangin jatuhnya kemana? Allahu Akbar, serem loh peristiwanya. Dan bentar, ciri-cirinya udah banyak nih. Kiamat udah deket banget. Ya kan? Apalagi? Wa idza biharu fujirat, apa kata Allah? Dan jika lautan itu kami didihkan, antum mau lari kemana, Mas? Mau lari ke gunung. Gunung apa kata Allah? Wa iza jibalu suyirat. Gunung terbang. Kita ngelihat Gunung Agung meledak aja udah Bali rontok triliunan. Baru meletup. Gunung terbang. Mas Baim mau lari ke gunung. Kenapa? Iya Ustadz, laut soalnya tsunami. Bukan laut tsunami, laut mendidih. Laut mendidih. Mau lari ke gunung, laut mendidih. Mau lari ke laut, gunung terbang, laut mendidih. Mau lari kemana? Apa kata Allah? Fa'aina tazhabun. Mau lari kemana kalian? Dan masa itu akan datang. Ya, nih lihat tanda-tandanya banyak banget nih udah. Ntar lagi nih datang. Nah ini ayat Quran surat Al-Qiyamah. Ngeri, artinya apa? Quran itu bicara tentang belum kehidupan dunia, ke dunia hari ini dan dunia nanti. Ya gimana gak terpesona? Jangankan seorang Ustadz Felix, Umar bin Khattab, kurang keras apa? Ya, kurang barbar apa itu? Ya, jatuh hati begitu baca Quran surat Toha, baru Toha. Tek langsung. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum, karena waktunya singkat, saya tutup sedikit saja dengan curhat Nabi. Mas, siapa di sini teman-teman yang belum pernah curhat? Cung. Pernah curhat? Sering. Curhat gara-gara apa? Semuanya curhatin. Curhat dong mama gitu ya. Ya, handphone saya sampai penuh tuh, curhat jemaah semua curhat. Akhirnya saya pusing gitu kan. Nah, Nabi itu dilempari batu, jeder, kakinya berdarah. Curhat. Enggak. Malah tadi apa kata Ustadz Felix,
beliau minta malah apa? Mudah-mudahan dari rahimnya lahir orang-orang yang beriman. Nggak curhat. Dibilang orang gila, nggak curhat. Dibilang orang tukang sihir, nggak curhat. Dibilang macam-macam, nggak curhat. Nabi cuma curhat sekali. Dan itu ada di dalam Quran, Quran surat Al-Furqan ayat 30. Teman-teman buka semuanya Quran surat Al-Furqan ayat 30. Ya. Wa qala Rasul, dan berkatalah Rasul utusan kami Muhammad, ya Rob, inna qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, tuh curhatnya Nabi, bukan karena Abu Jahal. Antum jangan bilang Abu Jahal kejam. Enggak. Yang kejam itu kita. Kenapa? Mahjuro, nggak mau baca Quran. Dan tahukah kita bahwa Indonesia ini 58% penduduknya nggak bisa baca Quran. Berarti apa? 100 juta rakyat Indonesia nggak bisa baca Quran. Bener Nabi. Nabi 14 abad lalu udah ngomong, umatku mahjuro. Umatku mahjuro. Apa itu mahjuro? Mahjuro itu hajaro, menjauhi, membelakangi, nggak peduli. Nikah pakai Quran. Habis nikah dibaca. Mas, rumah tangga pakai Quran. Oh, sorry Ustaz, nggak perlu. Saya ada konsultan pernikahan. Mahjuro. Mas, anaknya dibacain Quran. Sorry ya. Ustaz, maaf. Saya dengerin lagu-lagunya klasik. Lebih pantas bagi dia. Mahjuro. Mbak, jual belinya nggak boleh gitu Mbak. Itu akadnya nggak sah. Nanti nggak berkah. Kalau nggak berkah, nanti hartanya berbahaya Mbak. Suami Mbak pasti punya macam-macam. Kenapa? Karena nggak berkah. Apa kata Mbak? Sorry Ustadz, jangan bawa agama ya. Nggak penting agama. Kenapa? Saya punya penasehat spiritual yang nggak bawa agama tapi bisa nentremin. Mahjuro. Nah ternyata Nabi itu curhat bukan karena Abu Jahal, bukan karena Abu Lahab, bukan karena Abu Sofyan masa itu. Tidak, karena umatnya. Kenapa? Ya Rob, terjemahannya, sesungguhnya umatku nanti mereka nggak peduli dengan Al-Quran. Nggak peduli. Coba, jujur deh, jujur. Ayo, tanya diri masing-masing. Jawab. Sehari antum baca Quran berapa kali? Kagak. Berapa kali hatam Quran seumur hidup? Antum nggak peduli. Padahal yang menjewer Ustadz Felix tadi itu yang kita abaikan tadi itu. Quran itu. Andai Quran bisa bicara, dia bilang apa? Enak ya, WA-nya dibuka terus. Saya enggak. Enak ya, IG-nya dicek terus. Saya nggak pernah di love. Enak ya, yang lain pada di-mention. Aku nggak pernah. Coba kalau Quran bicara. Tapi Allah dengan Rahman dan Rahimnya, antum masih dikasih rezeki, masih diberi itu, ya Allah, itu yang masih dikasih. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, pada malam hari ini pembicaraan, aduh Masya Allah sangat bermanfaat. Ya. Dan nggak usah deh curiga-curigaan ini ada apa di balik, jangan-jangan ini hadiah ulang tahun Mas Baim. Udah deh nggak usah ngomong ulang tahun gitu. Kiano yang mau ulang tahun. Nah, siapa yang ulang tahun? Kiano mau ulang tahun ya. Nggak ada udah ya. Pokoknya ini semuanya adalah kita pingin pengajian, bagaimana kemudian kita jadi orang baik dan wafat dalam keadaan baik. Itu teman-teman semuanya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mahjuro. Apa itu? Orang yang nyakitin hati Nabi. Mas, Bapak masih ada, nyakitin hati orang tua aja itu dosa besar. Nyakitin hati ibu, nah, netes aja gini, kamu zolim nak. Itu buat orang tua sakit banget, dosa besar loh. Ini nyakitin bukan hati ayah, ibu, nyakitin hati Nabi. Kenapa? Kamu baca, nyentuh aja enggak. Coba jujur, jawab pertanyaan saya. Kapan terakhir nyentuh Quran? Ramadan. Berapa bab, berapa juz? Berapa lembar? Kata per kata, satu kata. Kata pengantar doang. Teman-teman jujurlah. Jadi yang nyakitin hati Nabi itu siapa? Kita. Istighfar semuanya. Astagfirullah. Yuk, teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita nggak jadi orang mahjuro, kita belajar lagi dan terus belajar. Senantiasa merasa bodoh, Allah akan pintarkan, dan jangan pernah merasa pintar, nanti jadi Allah mengibliskan kita dengan iblis-iblis generasi barunya. Ya, Allah alam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah azan subuh belum?
Kalau sudah ada yang masuk Islam lagi. Masya Allah. Ini anaknya Mas.